Dalam proses pemuatan material, istilah shovel idle merupakan lost time yang disebabkan eksavator menunggu proses manuver truk untuk memposisikan siap loading. Shovel idle juga menjadi salah satu indikator penting ketercapaian productivity eksavator. Kondisi front yang sempit tentunya akan menambah durasi shovel idle sehingga performa produksi tidak optimal. Double pad loading merupakan metode pemuatan material dengan menempatkan truk di dua pad atau lantai kerja yang berbeda, yaitu di pad atas dan di pad bawah, dengan mengkombinasikan metode pemuatan material top loading dan bench loading. Tujuannya adalah untuk mengurangi proses shovel idle dan menguraikan traffic antrian truk di area front, dengan cara membuat pad baru dari bawah jika metode loading yang digunakan sebelumnya adalah top loading, atau membuat pad baru dari atas jika metode loading yang digunakan sebelumnya adalah bench loading, sehingga bisa meningkatkan performa productivity eksavator dan mengeliminasi potensi bahaya yang timbul akibat antrian truk di area loading point yang sempit. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa syarat atau ketentuan pelaksanaan DPL yang harus terpenuhi. 1. Manusia. Pengawas dan operator sudah mendapatkan sosialisasi CSA, standar prosedur, atau instruksi kerja mengenai metode DPL. Masa kerja pengawas dan operator eksavator minimal 1 tahun. Pengawas memiliki kompetensi KPO OB removal. Operator eksavator memiliki kompetensi KMKOP A2B dan operator truk memiliki kompetensi KMKOP hauler. 2. Mesin atau unit. Undercarriage unit eksavator dalam keadaan baik, mudah untuk bergerak atau reposisi. Unit eksavator dan truk dalam kondisi baik, siap operasi. Unit eksavator dilengkapi double rotary di atas kabin dan terpasang bendera atau begiwib di counterweight eksavator. 3. Material. Material blasting dengan fragmentasi yang bagus atau non-boulder. Pad eksavator rata dan keras, dan tinggi jenjang antara 3 sampai dengan 4 meter. 4. Area kerja. Tertera di DOP, Daily Operation Plan. Lebar area front loading minimal 15 meter dan maksimal 20 meter. Jarak front minimal 30 meter dari persimpangan. Tidak terdapat material menggantung di dinding galian. Terdapat akses jalan yang aman untuk dilewati unit truk, dan terdapat rambu di persimpangan front loading. Berikut adalah teknis pelaksanaan DPL sesuai dengan standar keselamatan yang sudah dibuat. 1. Ketentuan parameter pengawas. Pengawas lapangan mulai menyiapkan jalur alternatif dan pad loading yang akan digunakan untuk proses loading. Setelah proses pembuatan jalur alternatif dan perapihan area sudah selesai, pengawas lapangan bisa langsung mengarahkan truk antrian berikutnya untuk memasuki area front loading yang baru selesai dibuat. Pengawas lapangan wajib melakukan inspeksi area saat awal shift dan hasilnya dituangkan ke dalam form checklist inspeksi.
Pengawas Maintek melakukan observasi berjarak di area front loading saat dilakukan DPL minimal 1 kali per 2 jam. Jika ditemukan deviasi yang berpotensi menyebabkan timbulnya kecelakaan, maka pengawas wajib menghentikan kegiatan DPL. 2. Parameter operator truk yang berada di pad bawah. Unit truk dilarang manuver jika arah galian baket eksavator belum berpindah ke sisi belakang truk yang sedang dimuati. Unit truk yang berada di pad bawah langsung melakukan gerakan manuver searah jarum jam memposisikan siap loading saat arah galian baket eksavator sudah berada di sisi belakang truk yang berada di pad atas atau setelah mendapatkan instruksi dari operator eksavator dengan acuan mundur ujung trek eksavator bagian depan. Unit truk dilarang melakukan gerakan manuver jika area front loading sedang dilakukan proses penyekrapan atau masih terdapat truk yang sedang melakukan proses pemuatan material. 3. Parameter operator truk yang berada di pad atas. Unit truk dilarang manuver jika arah galian baket eksavator belum berpindah ke sisi belakang truk yang sedang dimuati. Saat arah galian baket sedang berpindah ke sisi belakang truk yang sedang dimuati, maka unit truk yang berada di pad atas langsung melakukan gerakan manuver searah jarum jam memposisikan siap loading dengan jarak minimal 5 meter dari trek kiri eksavator. Dengan acuan tiang bendera bagi whip yang terpasang di counterweight eksavator atau posisi ban berada di luar tanggul pengaman yang berada di samping kiri trek eksavator. Truk yang berada di pad atas dilarang mundur memposisikan siap loading jika tidak terdapat tanggul pengaman yang berada di ujung galian dan di sisi samping trek eksavator. Operator truk wajib melakukan komunikasi dua arah dengan operator eksavator agar tidak terjadi tabrak mundur. 4. Parameter operator eksavator. Operator eksavator menyalakan double rotary lamp sebagai isyarat atau tanda dimulainya aktivitas DPL. Operator eksavator memposisikan truk tegak lurus dengan arah galian. Jarak ujung trek dari ujung galian minimal adalah 1,5 meter. Operator eksavator wajib membuat tanggul pengaman yang berada di ujung galian dan di samping trek sebelah kiri dengan jarak 3 meter dari sisi trek. Semangat Bumba, pasti. Teknik digging eksavator dilakukan secara sistematis. Untuk proses pemuatan truk yang berada di pad atas, proses pembagian arah galiannya adalah 3 bucket di sisi kanan dan 2 bucket di sisi kiri. Sedangkan untuk proses pemuatan truk yang berada di pad bawah, proses pembagian arah galiannya adalah 3 bucket di sisi kiri dan 2 bucket di sisi kanan. Sehingga truk yang sudah mengantri memiliki kesempatan untuk manuver dan memposisikan siap loading saat arah galian bucket sudah berpindah ke sisi belakang truk yang sedang dimuati. Dan arah pergerakan trek eksavator lurus ke belakang sejajar dengan pad atau dudukan eksavator. Untuk pemuatan material yang di pad atas atau top loading, operator eksavator dilarang memposisikan truk di sebelah kanan eksavator atau blind side loading. Sehingga proses pemuatan truk harus selalu dari kiri atau cab side loading.